Assalamualaikum Kak, boleh masuk? Waalaikumsalam, silakan masuk dek. Terima kasih Kak. Ya, Kak. Ini dek Sabita ya yang tadi kelas 9 pada saat kakak gimana yang kelas kita ya? Betul Kak. Tadi di kelas belajar apa dek? Tadi di kelas belajar biologi Kak, lalu sekarang dilanjut pelajaran kimia. Nah kebetulan sebenarnya yang masuk kita bakalan masuk, jadi saya kesini. Guru kimianya berhalangan masuk ya? Iya Kak. Kakak rasa dek Sabita dan Deka ada keperluan apa ya? Jadi saya kesini sebenarnya untuk teman cerita Kak, tapi agak ragu juga mau cerita atau tidak, bingung juga mau mulai ceritanya dari mana Kak. Oke, dek Sabita tidak perlu ragu ya. Sebelumnya dek Sabita sudah tahu belum ada berapa guru BK di sekolah ini? Belum Kak, yang saya tahu cuma kakak saja. Oke, jadi di sini tuh bukan cuma kakak yang guru BK. Ada Kak Marsha di kelas 7, ada Kak Eli di kelas 8, dan ada kakak sendiri di kelas 9. Nah, kalau dek Sabita masih ragu, dek Sabita bisa memilih di antara ketiga guru BK tersebut untuk membantu dek Sabita menyelesaikan masalahnya. Mungkin saya sama kakak saja karena saya sudah kenal sama kakak. Oke, karena dek Sabita pilihnya kakak harap dek Sabita jangan takut untuk menyampaikan apa masalahnya. Kalau masih ragu, dek Sabita tenang ya. Kakak sebagai konselor terikat dengan yang namanya kode etik. Ada asas kerahasiaan. Jadi apapun yang dek Sabita sampaikan ke kakak tidak akan kakak sebarluaskan. Nah, begitupun apa yang kakak sampaikan ke dek Sabita tidak boleh sebarluaskan ya kemanapun. Jadi apapun yang terjadi di proses konseling kita kali ini akan terjaga kerahasiaannya dek. Kalau begitu saya rasa saya bisa leluasa bercerita di sini Kak, karena sebelumnya saya takut kalau cerita akan tersebar luas. Tapi karena kakak bilang tidak akan disebar luaskan, saya jadi merasa aman untuk bercerita di sini. Oke, supaya proses konseling kita berjalan lancar, kakak harap dek Sabita aktif ya dalam menyampaikan masalahnya, supaya kita bisa sama-sama tahu apa dan solusi terbaik dari masalah dek Sabita. Baik Kak. Mungkin sebelum kita masuk ke proses konselingnya, kita tentukan dahulu kontrak waktunya. Kalau dari kakak, bagaimana kalau kontrak waktunya 2 kali pertemuan dengan durasi 40 menit dek Sabita? Kalau 2 kali pertemuan mungkin bisa Kak. Cuma kalau 40 menit itu kayak sulit deh. Karena saya kesini juga karena ada jam kosong, tapi tidak tahu kedepannya apakah akan ada jam kosong lainnya atau tidak. Walaupun pertemuan kedepannya pasti saya mengharapkan itu di waktu istirahat Kak. Tapi waktu istirahat cuma sekitar 30 menit saja. Apakah 30 menit itu bisa? Oke, karena dek Sabita maunya 30 menit, jadi kita sepakati saja ya waktunya 2 kali pertemuan dengan estimasi waktu 30 menit. Sebenarnya proses konseling ini tergantung dari dek Sabita juga. Kalau dek Sabita pasif, ya proses konselingnya mungkin akan lama. Tapi kalau dek Sabita aktif dan mau terbuka, proses konselingnya juga akan berjalan cepat dan lancar. Baik Kak, saya akan berusaha aktif dan terbuka dalam proses konseling. Oke, sebelum kita mulai, kita mungkin atur terlebih dahulu ya posisi duduknya. Dek Sabita nyamannya seperti ini atau mungkin mau pindah ke sana? Mungkin seperti ini saja Kak. Kalau begitu kita langsung mulai saja ya. Oke Kak. Sebelumnya maaf ya kalau mungkin kakak lebih banyak mengarah ke laptop karena kakak juga harus mencatat permasalahan dek Sabita. Iya Kak. Oke, coba dek Sabita ceritakan ke kakak apa yang masalah dihadapi dek Sabita saat ini. Jadi Kak, akhir-akhir ini saya sering menunda-nunda pekerjaan sekolah seperti PR maupun belajar untuk ujian. Akibatnya banyak tugas yang tidak selesai dan nilai saya menurun. Jadi dek Sabita merasa sering menunda-nunda pekerjaan sekolah ya, sehingga berdampak pada penurunan nilai
dialihkan oleh hal lain seperti bermain game atau nonton televisi atau sekedar notifikasi dari HP Kak. Oh, jadi begitu. Di sini Dek Sabita itu merasa kurang termotivasi dan mudah teralihkan oleh hal-hal lain begitu. Betul Kak, saya sering berpikir nanti saja mengerjakannya, tapi pada akhirnya waktunya sampai habis dan tugasnya belum selesai. Kakak mengerti. Jadi apa sih yang membuat Dek Sabita merasa sulit untuk memulai atau menyelesaikan tugas sekolah? Saya merasa tugas-tugas itu membosankan Kak, dan kadang terlalu sulit. Jadi saya memilih untuk melakukan hal-hal yang menyenangkan terlebih dahulu. Jadi Dek Sabita merasa tugas-tugas sekolah membosankan ya dan terlalu sulit sehingga lebih memilih melakukan hal-hal yang lebih menyenangkan begitu. Iya Kak, saya merasa tidak ada yang menarik dalam pelajaran tugas sekolah. Oh, kakak catat dulu ya. Jadi Dek Sabita merasa kecewa dan tertekan karena sering menunda-nunda pekerjaan sekolah dan nilainya mulai menurun. Pernahkah Dek Sabita mencoba mencari cara lain untuk mengatasi kebiasaan menunda itu? Pernah Kak, saya mencoba membuat jadwal belajar, tapi seringkali tidak mematuhinya dan kembali lagi menunda-nunda tugas. Jadi Dek Sabita sudah mencoba beberapa cara tapi baru menemukan yang benar-benar efektif ya. Betul Kak, saya merasa sulit disiplin dan konsisten. Oke, kakak paham ini bisa menjadi hal yang sulit bagi Dek Sabita. Sebelumnya, apakah Dek Sabita pernah mencoba berbicara dengan orang tua tentang kebiasaan menunda-nunda pekerjaan sekolah Dek Sabita ini? Belum pernah Kak, saya takut mereka akan marah dan menganggap saya tidak bertanggung jawab. Oh, jadi Dek Sabita merasa takut untuk bercerita dengan orang tua tentang kebiasaan ini karena khawatir mereka akan marah begitu. Iya Kak. Nah, sepertinya agar masalah ini cepat selesai, alangkah baiknya kita tentukan dulu tujuannya. Kira-kira menurut Dek Sabita siapa sih yang harus terlibat dalam masalah Dek Sabita ini? Tentunya saya sendiri Kak, dan mungkin juga kedua orang tua saya. Menurut Dek Sabita, apa sih yang bisa Dek Sabita lakukan untuk menangani masalah ini? Saya rasa saya harus lebih disiplin dan membuat komitmen Kak untuk menyelesaikan tugas tepat waktu. Oke, bagus itu Dek Sabita. Kita mungkin bisa menggunakan teknik behavior kontrak untuk membantu Dek Sabita. Apakah Dek Sabita tahu apa itu behavior kontrak? Saya belum tahu Kak, mungkin bisa Kakak jelaskan dulu. Oke, jadi behavior kontrak itu adalah kontrak perilaku yang kita buat antara kakak dan Dek Sabita. Nah, dalam kontrak ini Dek Sabita akan menentukan target yang ingin dicapai, langkah-langkah untuk mencapainya, serta konsekuensi positif jika target tercapai dan konsekuensi negatif jika tidak tercapai. Begitu Dek Sabita. Oh begitu Kak, saya rasa itu bisa membantu saya. Bagus. Nah, sebelumnya kita kan membuat kontrak perilaku ini ya. Misalnya Dek Sabita berjanji untuk menyelesaikan satu tugas sekolah setiap hari sebelum jam 7 malam. Jika berhasil, Dek Sabita bisa memberikan diri sendiri reward seperti waktu tambahan untuk bermain game, nonton begitu. Namun jika gagal, ada konsekuensi negatif seperti mengurangi waktu bermain game. Bagaimana menurut Dek Sabita? Saya rasa ini bisa membantu saya Kak. Saya setuju dan mau untuk mencoba. Jadi kita buat dulu ya kontrak perilakunya sambil kakak catat-catat. Jadi yang pertama itu Dek Sabita tentukan target yang ingin dicapai. Misalnya Dek Sabita berkomitmen untuk menyelesaikan semua tugas sekolah setiap hari sebelum jam 7 malam. Setuju Dek Sabita? Setuju Kak. Oke, jadi kita memasuki langkah yang kedua yaitu langkah-langkah untuk mencapai target ini. Apa sih yang bisa Dek Sabita lakukan untuk bisa menyelesaikan tugas tepat waktu? Saya rasa saya akan membuat jadwal belajar yang lebih rinci dan mencoba untuk
sebelum jam 7 malam, apa sih reward yang ingin Dek Sabita berikan untuk diri sendiri? Saya ingin memberikan diri saya waktu tambahan untuk bermain game, Kak. Oh, oke. Bermain game dan nonton ya begitu? Iya, Kak. Oke. Terus kalau semisal Dek Sabita gagal menyelesaikan tugas tepat waktu, apa sih konsekuensi negatif yang akan Dek Sabita terima begitu? Saya akan mengurangi waktu bermain game saya, Kak, dan juga nonton. Oke, bagus sekali Dek Sabita. Nah, sekarang tadi kan kakak sedang sambil menulis kontrak perilakunya. Ini Dek Sabita mungkin harus tanda tangan ya supaya kita sepakat ya sama kontrak perilaku Sabita. Dek Sabita begitu. Tanda tangan dulu Dek. Oke. Nah, ini juga Dek Sabita ambil ya. Ingat, konsisten sangat penting. Kakak harap Dek Sabita bisa memenuhi kontrak perilaku ini dengan baik ya Dek Sabita. Baik, Kak, saya akan berusaha untuk mematuhi waktu. Oke, tunggu ya. Ini kayaknya udah. Oke, karena waktunya kurang 5 menit lagi untuk mencukupi 30 menit. Tadi kan kita sudah sepakat begitu bahwa proses konseling kita hari ini akan berjalan selama 30 menit. Jadi kakak akhiri proses konseling kita hari ini ya. Tapi sebelum itu kakak juga akan memberikan tugas terlebih dahulu kepada Dek Sabita. Jadi tugasnya adalah saat menerapkan langkah-langkah tadi yang kakak suruhkan, silahkan catat juga ya perkembangan dalam menyelesaikan tugas, termasuk kapan Dek Sabita berhasil dan kapan tidak berhasil, serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keadaan tersebut. Baik, Kak. Oke, jadi sebelumnya kira-kira apa yang bisa Dek Sabita simpulkan dari kegiatan proses konseling kita hari ini? Jadi yang bisa saya simpulkan, yang pertama saya harus membuat tugas dan mencari tahu apa yang membuat saya lebih disiplin dalam menyelesaikan tugas. Nah, selain itu, saya harus mencoba untuk lebih konsisten dan mengikuti jadwal yang sudah dibuat dan mematuhi kontrak perilaku yang telah disepakati. Oke, jadi kakak mau nanya nih, bagaimana sih perasaan Dek Sabita setelah mengikuti proses konseling? Lega sih, Kak, karena setidaknya saya sudah tahu saya harus melakukan apa, dan semoga rencana yang akan saya lakukan ini bisa membuat saya dulu menjadi lebih disiplin dan nilai saya menjadi lebih baik. Oke, semangat ya Dek Sabita. Semoga dengan kita menemukan cara yang tadi bisa mengatasi masalah prokrastinasi Dek Sabita dan semoga bisa mencapai hasil yang lebih baik. Dan sekali lagi kakak ingatkan, minggu depan di sesi selanjutnya Dek Sabita silahkan kumpulkan tugasnya ya yang sudah kakak berikan tadi. Baik, Kak. Nah, ini lembar tugasnya ya Dek Sabita. Ya. Sepertinya mungkin guru mapel Dek Sabita juga sudah ada. Mungkin Dek Sabita sudah bisa kembali ke kelas Dek. Kalau begitu saya pamit ya, Kak. Terima kasih, Kak.